Assalamualaikum kelas 5A. Kita ketemu lagi pada hari ini Jumat 18 September 2020. Pagi ini kita akan belajar buku Bu Pena ya, tentang muatan bahasa Indonesia, peta pikiran. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai peta pikiran atau disebut dengan mind map. Peta pikiran adalah rangkuman dari sebuah informasi yang ada atau rangkuman dari sebuah cerita. Ini pengertian dari peta pikiran ya nak. Terus peta pikiran ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram. Nah, bentuk diagram kalian sudah tahu kan? Di mana? Jangan lupa kalau bikin kotak itu pakai penggaris. Ibu nggak bisa pakai penggaris karena tangannya pegang HP dan yang satunya megang pulpen. Nah, intinya itu adalah judul cerita. Ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting dari intinya itu tadi. Ini biasanya berisi tentang kalimat tanya. Tentang kalimat tanyanya. Kalimat tanya yang disertai dengan jawaban. Nah, ini untuk isi kalimat tanyanya. Kalimat tanya itu sendiri ada apa? Bagaimana? Kapan? Di mana? Siapa? Dan mengapa? Nah, ini macam-macam kalimat tanya. Kalimat tanya ini nanti yang akan mengisi ranting-ranting dari cabangnya. Sedangkan intinya itu berisi dari judul cerita atau judul informasi yang kalian baca. Ini jika peta pikiran. Perbedaannya dengan diagram pohon. Ingat pelajaran sebelumnya lagi. Diagram pohon itu sama. Yang di tengahnya itu berisi judul cerita. Cabangnya atau ranting-rantingnya itu berisi ide pokok. Berisi ide pokok. Ide pokok dari setiap paragraf. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi sudah, nah ingat kalau peta pikiran, judul cerita dan ranting-rantingnya berisi kalimat tanya yang disertai dengan jawaban. Kalau diagram pohon, intinya itu judul cerita dan ranting-rantingnya atau cabangnya itu ide pokok dari setiap paragraf. Nah, sekarang kita ke kalimat tanya. Cara kalian membuat kalimat tanya. Jika kalimat tanyanya dimulai dengan kata apa, itu berarti kalian menjawabnya menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda.
Bisa juga sebuah pengertiannya. Apa untuk jawaban pengertian? Pengertian dari yang ditanyakan. Misalnya, apa yang dimaksud peta pikiran? Maka kalian menjawab, peta pikiran adalah rangkuman dari sebuah informasi yang ada. Itu jika kata tanyanya apa. Sekarang, jika kata tanyanya di mana, itu berarti jawabannya menunjukkan penjelasan tempat. Contohnya, di mana Keanu bersekolah, maka jawabannya adalah sebuah tempat di SD Negeri 60. Nah, yang ketiga yaitu kapan. Kapan di sini itu untuk menunjukkan penjelasan waktu. Nah, untuk menunjukkan penjelasan waktu, misalnya, kapan Elora bangun tidur, maka kalian harus menunjukkan waktu. Jadi jawabannya, Elora bangun tidur pukul 6.00. Berarti Elora bangun jam 6 tepat. Sekarang yang keempat, siapa? Siapa ini menunjukkan penyebutan nama orang. Nah, di sini jawabannya nama orang. Seperti contoh, siapa Presiden Republik Indonesia? Maka jawabannya adalah sebuah nama orang. Jawabannya, Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo. Kita lanjut, setelah siapa, mengapa. Mengapa ini biasanya menunjukkan alasan sebab. Nah, alasan dari sebuah sebab. Contohnya, mengapa Vicky tidak masuk? Maka jawabannya adalah sebuah alasan. Vicky tidak masuk karena sakit. Itu untuk yang mengapa. Sekarang kita lanjut yang bagaimana. Bagaimana ini untuk menjelaskan keterangan proses sebuah pembuatan, entah itu makanan, entah itu kerajinan, atau misalnya sebuah pabrik. Nah, di sini ibu akan ambil contoh bagaimana cara membuat kue. Nah, maka kalian menjawabnya di situ, cara membuat kue. Nah, kalian tunjukkan prosesnya dengan sebuah telur, terigu, mentega yang dikocok menjadi satu, lalu dimasukkan ke loyang dan dibakar. Biasanya jawaban bagaimana itu terdiri dari langkah-langkah, bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Dari mulai mencampurkan telur, terigu, dan mentega dengan mengaduk-ngaduknya selama beberapa menit, dengan menuangkannya ke loyang, terus membakarnya beberapa menit. Nah, itu yang disebut dengan keterangan bagaimana, yang diawali dengan kata tanya bagaimana. Ada juga kata tanya berapa. Ini biasanya ditujukan untuk menunjukkan jumlah. Nah, seperti contoh, berapa
Berapa siswa yang ada di kelas 5A? Jawabannya berupa angka. Siswa di kelas 5A ada 24 orang. Nah, begitu cara menjawabnya dari kalimat tanya. Semoga kelas 5A bisa mengerjakan. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum.